Jalan ke Jakarta, mampir sejenak ke Bekasi. Assalamualaikum semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Bu Yanti Ermawati, biasa dipanggil Bu Yanti. Ibu adalah salah satu staf pengajar di SMP Negeri 1 Pagelaran. Pertama-tama, Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian, para peserta didik baru SMP Negeri 1 Pagelaran tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 1 Pagelaran. Untuk materi yang pertama yaitu pendidikan karakter. Berikut contoh-contoh kenakalan remaja. Bolos sekolah, kebiasaan menyontek, kabur saat pelajaran, bullying, pergaulan bebas, rokok dan minuman keras, tawuran, serta obat-obatan terlarang. Untuk itu, pendidikan karakter sangatlah penting. Menurut Likona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang dan kebiasaan berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan juga tindakan. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Berikut 8 butir pendidikan karakter: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, tanggung jawab, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, serta peduli sosial. Apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebut ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Materi yang kedua yaitu tata tertib siswa SMP Negeri 1 Pagelaran. Ketentuan umum, tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, sehingga setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Berikut jadwal pemakaian seragam. Hari Senin, seragam putih-putih, dasi biru. Kaos kaki putih. Selasa, seragam biru putih, dasi biru, kaos kaki putih. Rabu, seragam biru putih, dasi biru, kaos kaki putih. Kamis, seragam batik putih, dasi biru, kaos kaki putih. Jumat, pakaian olahraga lengkap, kaos kaki hitam. Sabtu, seragam pramuka lengkap, kaos kaki hitam. Setiap harinya siswa memakai ikat pinggang
dan kaos kaki yang berlogokan atau bertuliskan SMP Negeri 1 Pagelaran, serta memakai sepatu hitam polos. Etika penampilan, siswa wajib memakai sepatu hitam, siswa tidak diperkenankan mewarnai rambut, potongan rambut siswa laki-laki harus sesuai dengan peraturan sekolah. Atribut pada seragam harus lengkap sesuai dengan aturan. Topi sekolah sesuai dengan ketentuan. Tinggi kaos kaki harus di atas mata kaki. Cara berseragam, khusus siswa laki-laki, baju dimasukkan ke dalam celana, panjang dan model celana sesuai dengan ketentuan, celana dan lengan baju tidak digulung. Pakaian tidak disobek atau dicoret-coret. Khusus siswa perempuan, baju dimasukkan ke dalam rok, panjang dan model rok sesuai dengan ketentuan, tidak diperkenankan memakai rok rempel atau pleat-skirt. Bagi yang tidak berhijab, rok panjang sama dengan yang berhijab. Bagi yang berjilbab, rok panjang sampai mata kaki dan warna jilbab sesuai dengan seragam. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok dan berlebihan. Lengan baju tidak digulung. Pakaian olahraga, untuk pakaian olahraga, siswa wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan oleh sekolah dan tidak boleh dicoret-coret. Seragam atasan tidak boleh ketat atau membentuk lekuk tubuh. Rambut, kuku, tato, dan make up. Semua siswa dilarang berkuku panjang, mengecat rambut, dan kuku, serta bertato. Khusus siswa laki-laki tidak berambut panjang. Rambut harus sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu tidak menyentuh kerah meja, bagian atas tidak lebih dari 3 cm, bagian samping tidak lebih dari 1 cm, tidak bercukur gundul, rambut tidak berkuncir, tidak memakai kalung, anting, dan gelang, tidak mengecat rambut selain warna hitam. Khusus siswa perempuan, tidak memakai make up atau sejenisnya yang berlebihan kecuali bedak tipis. Rambut harus tertata rapi, bersih, dan terpelihara. Siswi muslim mengenakan jilbab segi 4, tidak boleh mengenakan perhiasan, tidak mengecat rambut selain warna hitam. Berikut adalah contoh pemakaian seragam yang benar yang diperagakan oleh kakak-kakak kalian anggota OSIS. Masuk dan pulang sekolah, siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum bel berbunyi. Siswa yang terlambat datang ke sekolah kurang dari 5 menit harus lapor pada petugas piket dan diizinkan masuk setelah dicatat dalam buku piket.
Siswa yang terlambat lebih dari 5 menit harus lapor pada petugas piket, dilibatkan dalam kebersihan sekolah, kemudian baru diizinkan masuk ke dalam kelas. Siswa yang tidak memakai masker diminta untuk pulang terlebih dahulu untuk mengambil masker. Siswa yang tidak hadir di sekolah karena sakit atau karena keperluan yang sangat penting harus mengirimkan surat, dilampiri fotokopi KTP orang tua atau wali. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan, maka orang tua atau wali siswa akan diundang ke sekolah untuk dimintai keterangan. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 hari dalam 1 semester dikenakan sanksi tidak naik kelas. Pada saat istirahat, siswa tidak diperkenankan berada dalam kelas atau berkerumun. Pada waktu pulang sekolah, diwajibkan langsung meninggalkan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler berlangsung setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban itu adalah kewajiban bagi seluruh warga SMP Negeri 1 Bagelaran. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di teras, di halaman, di kamar kecil. Dalam penggunaan kamar kecil, hendaklah melepas sepatu agar kamar kecil senantiasa bersih, membuang sampah pada tempatnya, dan juga merawat tanaman. Sopan santun bergaul, tidak hanya kepada bapak ibu guru tetapi juga kepada sesama siswa. Contohnya, memberi salam kepada teman, menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan agama, menghormati ide dan gagasan teman, berani menyampaikan sesuatu yang salah, menyampaikan ide, membiasakan diri mengucapkan tolong dan terima kasih. Upacara bendera dan peringatan hari besar siswa wajib mengikuti. Begitu pula dengan kegiatan keagamaan. Penggunaan fasilitas sekolah. Setiap siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan syarat memenuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan, serta bertanggung jawab atas fasilitas yang digunakannya. Siswa juga wajib untuk mendukung setiap kegiatan, berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dikoordinasikan oleh pengurus OSIS. Hal dalam pemakaian handphone, siswa diperkenankan untuk membawa handphone hanya untuk pembelajaran saja. Jika membawa handphone ke sekolah, maka keamanan atau kehilangan menjadi tanggung jawab pribadi. Kewajiban siswa. Siswa wajib menghormati semua tenaga pendidikan yang ada di sekolah, baik itu bapak ibu guru, baik itu staf karyawan, baik itu tukang kebun, yang termasuk dalam tenaga pendidikan yang ada di dalam sekolah, dan serta mematuhi tata tertib sekolah. Hak-hak siswa. Setiap siswa berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar, dapat meminjam buku di perpustakaan, dapat menggunakan laboratorium UKS. Setiap siswa berhak mendapatkan layanan khusus dari guru bimbingan konseling. Siswa dapat mengembangkan bakat melalui ekstrakurikuler, dan siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar tata tertib sekolah. Larangan-larangan yang dilakukan oleh siswa: meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar mengajar, menerima tamu di sekolah selama kegiatan belajar, meminjam uang kepada sesama teman, mengganggu kegiatan belajar mengajar, berada atau bermain di tempat parkir kendaraan, merokok, berkelahi, minum minuman keras, membuang sampah sembarangan, mencoret-coret dinding, meja, dan lain-lain, dan membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah. Membawa senjata tajam, menerima surat-surat atau edaran atau selebgram yang ditujukan kepada siswa, membaca, nonton, atau mempertontonkan gambar-gambar maupun video pornografi, membawa kartu atau alat judi, menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal, berada di kantin atau makan dalam jam pelajaran, menaiki atau mengendarai kendaraan di halaman sekolah, melompat pagar, berbicara kotor. Bentuk sanksi pelanggaran yang dilakukan siswa. Setiap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial, bagi siswa dikenakan sanksi. Yang pertama adalah teguran.
Kemudian penugasan, pemanggilan orang tua, jika masih tetap terjadi sanksi, diulang kembali, diskorsing, jika masih tetap, maka dikembalikan kepada orang tua. Berikut ini adalah klasifikasi pelanggaran. Ada kategori A, kategori B, kategori C. Ini nanti akan dicetakkan ya. Sekilas saja di sini ada sanksi-sanksinya juga, dan ada kriteria penilaian atau skor. Nah, anak-anak, jadilah siswa yang berakhlak dan berprestasi. Demikianlah anak-anak materi yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan karakter dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 1 Pagelaran. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.